bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi rangkaian elektronika berjudul transistor bipolar. Perkenalkan, nama saya Yudhya Rasid dengan NIM 2001 01022. Apa saja yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini? Yang pertama, daerah kerja transistor meliputi daerah aktif, pasif, dan saturasi. Yang kedua, ada konfigurasi transistor. Di video ini akan menjelaskan kurva karakteristik input dan output CB, CE, dan CC. Yang ketiga, ada contoh penggunaan salah satu konfigurasi CE. Langsung saja kita bahas materi pertama, yaitu cara menentukan daerah kerja transistor. Di sini saya sudah membuat sebuah rangkaian common emitter tipe NPN, yang mana tipe NPN tegangan kolektor harus lebih positif daripada tegangan basis, dan tegangan emitor harus lebih negatif dibanding tegangan basis. Di sini saya misalkan tegangan VBB atau VBE. Di sini ada tegangan VCE. Di sini ada tahanan Rn, tahanan yang menahan arus IB atau tahanan yang menahan arus menuju basis. Di sini ada RL, tahanan yang menahan arus menuju aki kolektor, dan arah IE. Jika kita lihat grafik karakteristik di samping, di sini kita sebut saja garis yang horizontal ini menunjukkan sumbu X VCE, dan sumbu yang ke atas ini vertikal menunjukkan sumbu Y yang merupakan ICE. Kita misalkan VBE-nya ini mula-mula adalah tegangannya adalah 0, tegangannya adalah 0 di sini. Ini karena VBE tidak kita alirkan sebuah arus, maka arus VCE di sini tetap ada arus dikarenakan berbeda sumber. Di sini akan mengalir sebuah arus listrik yang disebut IC. Di sini dalam grafik ini, jika VCE ini diberi supply, walaupun VBB-nya ini 0, maka arus IC di sini akan tetap 0, tetapi grafiknya masih tetap menanjak. Kita proyeksikan IC-nya di sini 0. Nah, jika kita naikkan lagi VBB-nya menjadi 1, kita beri sebuah tegangan ke dalam rangkaian ini, kita beri tegangan misalnya 1, maka IC ini, grafik IC-nya akan naik dikarenakan VCE juga akan ikut naik karena kenaikan dari VBE. Oleh sebab itu, grafik ini
bisa kita simpulkan bahwa tegangan VCE hubungannya adalah hubungan tegangan VCE terhadap arus IC. Jika kita VBB-nya kita naikkan lagi menjadi 2, atau karena ini VBE-nya paling bisa diatur-atur, maka grafik kurva di sini akan naik juga menjadi 100 mikroampere IB-nya di sini. Dan jika kita proyeksikan arah IC, ternyata ketika kita naikkan VBB, maka arus IC atau tegangan VCE ini juga akan ikut naik. Oleh sebab itu, transistor ini disebut juga sebagai penguat tegangan. Bisa kita simpulkan bahwa jika kita menaikkan VBB, maka arus IB juga akan mengalir naik. Arus VCE juga akan mengalir naik. Nah, kapan kondisi transistor dalam keadaan mati, atau kapan transistor dalam keadaan jenuh? Transistor dalam keadaan daerah cut off ketika IC yang ini dalam keadaan 0. Kapan IC dalam keadaan 0? Ketika VBE-nya tidak diberi tegangan. Ini VBE-nya tidak diberi tegangan, sehingga IB sama dengan 0. Kapan IC-nya dalam keadaan daerah jenuh? Transistor memiliki sebuah arus tegangan yang sampai puncak atau maksimum ketika VBE-nya dinaikkan. Misalnya VBE kita naikkan tinggi hingga beberapa mikroampere, hingga VCE-nya ini tidak bisa menaikkan sebuah tegangan lagi, sehingga arus yang ada di VCE ini atau tegangan VCE ini akan melepaskan seluruh tegangan dari VBE, atau bisa kita simpulkan bahwa arus IC ini mengalami open short atau tidak lagi menahan sebuah tegangan atau mengatur tegangan. Nah, bisa ditandai ketika daerah saturasinya ini memenuhi seluruh daerah aktif di sini, daerah jenuh. Apa yang disebut daerah aktif? Yang disebut daerah aktif yaitu ketika VBB mengalami kenaikan dan IB juga mengalami kenaikan, tetapi daerah aktif adalah ketika VBB-nya itu bukan 0 dan juga IC-nya bukan max atau masih bisa ditampung dengan VCE, atau VCE-nya menampung arus dari IB. Di sini ada skema rangkaian cut-off. Di dalam grafik, jika VBB-nya kita nolkan dan IB-nya tidak ada arus listrik,
dan kita proyeksikan grafik ini ke sumbu Y, maka di sini isinya 0. Isinya 0 itu kenapa? Isinya 0 menyebabkan gambar menandakan arus itu tidak ada sebuah tegangan. Makanya di sini terlihat sebuah rangkaian yang sambungan IC-nya terputus karena IC-nya sama dengan 0. Tapi VBE-nya masih nyambung, IC-nya 0. Di sini di daerah saturasi, yaitu ketika daerahnya IC-nya itu mengalami open short atau arus langsung ke emitor di sini, dikarenakan IC-nya itu sama dengan VCE, memenuhi semua daerah VCE volt. Ketika IC-nya itu max dan VCE-nya itu 0. Lanjut ke materi 2. Bagaimana konfigurasi transistor bipolar? Ada 3 konfigurasi. Yang pertama ada konfigurasi basis bersama atau common base. Yang kedua ada konfigurasi emitor bersama atau common emitter. Yang ketiga ada konfigurasi kolektor bersama, common collector. Di sini ada konfigurasi transistor bipolar common base. Penguat common base digunakan sebagai penguat tegangan pada rangkaian ini. Emitor merupakan input dan kolektor adalah output, sedangkan basis digroundkan. Di sini saya misalkan arus tegangan V basis adalah VBE, tegangan basis kolektor adalah VBC, tahanan RL atau tahanan yang menahan arus IC menuju ke kutub negatif basis dari negatif kolektor, negatif sumber VBC, dan di sini ada tahanan yang menahan arus menuju kaki emitor. Kurva inputnya di sini, sumbu Y merupakan emitter voltage atau tegangan VEB, emitter VEB ini sumbu Y, dan emitter current IE atau IE di sini berarti kurva input ini adalah kurva input yang menunjukkan arus IE terhadap emitter voltage atau VBE. Di sini VCB merupakan tegangan antara VBC. Tegangan antara kolektor dan basis. Ketika emitter voltage ini dinaikkan, kita atur kenaikan tegangan emitor, maka emitter current ini arusnya akan mengalami kenaikan. Di sini emitter current sejalur dengan arus emitter voltage, sehingga ketika emitter current ini naik, maka VCB, arus yang mengalir pada VCB
akan mengalami kenaikan. Kenapa? Karena ini berlawanan dengan arah IB, arah arus basis, sehingga ketika VCB-nya, arus VCB dari min negatif, akan menjadi arus positif atau open. Tapi dalam kondisi VBE yang maksimal atau input yang maksimal, VCB-nya ini akan terbuka dan menyebabkan arus yang mengalir akan short atau terbuka atau mati. Kurva outputnya di sini kolektor current IC-MA. Kolektor current IC ini di sini ya merupakan sumbu Y. Di sini kolektor VCB merupakan sumbu C, sumbu X. Jadi kurva output ini merupakan tegangan kolektor basis terhadap arus IC. Ketika tegangan ini dikurang atau yang mengalir berkurang, maka VBC di sini berarti arah alirannya begini, loopnya begini, arah alirannya dari positif baterai ke negatif baterai ini diputar lagi ke IE seperti ditambah aliran arus. Oleh sebab itu, ketika VCB dinaikkan, maka arus IE juga akan naik karena ada pertambahan antara VBC dan VBE. Tetapi arus kolektor di sini akan berkurang dikarenakan arus IE-nya yang tertarik akan sedikit. Di sini jika kita tidak beri VCB-nya, tidak kita beri sebuah tegangan atau kita tidak atur tegangannya atau VCB sama dengan 0, maka arus yang ini tidak mengalami kenaikan dan IE-nya juga tidak naik. Karena di sini IC akan tertarik semua ke VBC. Yang kedua ada konfigurasi transistor bipolar common emitter. Penguat common emitter ini digunakan sebagai penguat tegangan. Pada rangkaian ini, emitor di-groundkan, input ada di basis dan output ada di kolektor. Di sini ada skema rangkaiannya. Skema rangkaiannya ini sama dengan daerah yang slide pertama. Di sini ada IB, di sini ada IC yang mengalir, di sini ada VCE dan VE, di sini VBB, VCC dan IC dan IB. VBB disebut VBB tegangan basis. Di sini ada RB merupakan tahanan arus yang mengalir menuju basis, dan VCC merupakan tegangan kolektor. RC merupakan tahanan arus yang mengalir melalui menuju kaki kolektor. 。
kurva inputnya di sini tegangan basis merupakan sumbu Y dan arus basis merupakan sumbu X. Arus basis merupakan di sini arus basis dan tegangan basis ada di sini. Maka dari itu hubungan antara grafik ini dengan rangkaian ini yaitu IB-nya ini arus IB hubungannya adalah arus IB terhadap tegangan basis. Cara membacanya gimana? Cara membacanya yaitu ketika arus basis ini semakin negatif atau menuju ke arah negatif, maka tegangan VCE-nya ini, VCE yang mengalir antara kolektor emitor ini semakin negatif. Misalnya ketika kita belum memberi belum memberi voltage, belum memberi tegangan atau voltage-nya masih 0 di basis di sini, maka belum terjadi kenaikan pada VCE. Namun ketika kita beri sebuah tegangan pada basis, maka tegangan pada kolektor emitor ini mengalami penurunan ketika berada di kolektor emitor, dan seterusnya ketika kenaikan basis. Kurva outputnya gimana? Kurva outputnya di sini sama seperti slide yang ketiga. Di sini ada sumbu X, di sini sumbu Y. Di atas IC, di bawah ada VCE. Ketika VBB-nya dinaikkan, otomatis VCC-nya akan naik dan IC-nya juga akan naik, dan IB-nya ini akan mengalami kenaikan. Begitu. Yang ketiga, konfigurasi transistor bipolar. Penguat common collector digunakan sebagai penguat arus. Rangkaian ini sama dengan CE, tapi output diambil dari emitor dan input ada di basis. Tegangan output juga hampir sama dengan tegangan input. Di sini kurva inputnya harusnya konstan ya, karena tidak ada tahanan di antara arus IB ini, makanya arus di sini konstan. Dan arus ICE juga VCC-nya tidak ada tahanan, oleh sebab itu konstan. Misalkan saya sebut saja di sini ada arus VBB, di sini ada tegangan VBB, ada arus IB, di sini ada arus IC, di sini ada VCC, dan di sini ada arus yang menuju emitor, keluaran emitor. Pada kurva input, di sini VCB terhadap arus IB. Nah, ketika VCB kita naikkan, otomatis IB juga akan mengalami kenaikan, karena ini sejalur dengan IB, arus basis. Oleh sebab itu, maka arus VCE juga akan ikut naik, karena pada prinsipnya VCE setiap kenaikan VBE akan mengalami kenaikan VCE. Karena di sini tidak ada tahanan, maka arus VCE ini akan konstan atau lurus.
naik ke atas, tidak seperti yang outputnya begitu. Pada kurva output di sini VEC lurus dengan IE keluaran, VEC lurus dengan IE, dan IB naik. VEC berarti VEC di sini VCE, dan IE di sini, IC di sini. Berarti setiap kita tambah VBB dan kenaikan VCC-nya naik, maka otomatis VCE akan ikut naik. VCE itu tegangan kolektor emitor. Jadi ini VBB arus IB sama VCC sama. Jadi ketika VBB naik, VCC ikut naik, dan IB-nya tidak tertahan arus dan konstan, maka IC juga akan konstan. Dan keluarannya akan sama. IB naik, IC naik, konstan. Jadi bedanya antara common collector, common base, common collector, dan common emitter terdapat pada kurva output. Penerapan transistor bipolar. Di sini ada penerapan transistor bipolar. Di sini menggunakan rangkaian common emitter. Di sini ada basis, di sini ada emitornya, di sini ada kolektornya. Ketik ini di sini VBB, ini VCC, VCC. Pada kondisi saklar 1, dalam keadaan off atau terbuka, tidak ada sumber tegangan yang terpasang pada terminal basis. Ini VBB. Pada terminal basis transistor, sehingga tidak akan ada arus yang mengalir pada rangkaian, dengan kata lain lampu tidak menyala. Ini arus sumber. Ketika arus sumber memasuki sini, jika VBB-nya kita S1-nya 0, S1-nya 0, maka kurva karakteristik akan tidak jalan, atau IC-nya IC-nya tidak mengalir juga. Ini di sini. Dikarenakan IB tidak mengalir aliran arus. Di sini makanya lampu tetap mati karena IC 0 adalah mengalami kondisi cut off. Kondisi cut off. Nah, ketika kita beri sebuah tegangan menuju R1, otomatis rangkaian ini berfungsi antara IC yang menuju ke bawah dan IB yang menuju ke basis. Ini mengalami kondisi yang aktif dan lampu menyala. Namun, jika kita rubah tegangannya ini hingga batas maksimum, misalnya hingga berapa volt itu yang tidak bisa ditahan oleh resistor, menyebabkan arus IC-nya yang di sini nih, kolektornya akan mengalami short dikarenakan IC atau arus kolektor memiliki batas arus yang bisa dihantarkan. Begitu. Dan ini kondisi saat aktif. Di sini kondisi saat cut off. Begitu saja yang bisa saya
sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.